الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Di sebagian orang ada yang mengucapkan seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Syekh Abdul Qadir waliyullah. Pertama, apakah mengucapkan seperti itu boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Karena hal tersebut bukan berarti menambah-nambah syahadat. Tidak. Ya. Hal tersebut bukan berarti menambah-nambah syahadat. Kenapa? Karena ucapan tersebut tidak wajib untuk diucapkan. Yang wajib itu hanya dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun yang ketiga itu tidak merupakan rukun Islam. Kalau keyakinannya sampai situ, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai meyakini wa anna Syekh Abdul Qadir waliyullah itu wajib diucapkan, maka itu yang disebut dengan bid'ah, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, itu boleh diucapkan alasannya karena memang syahadatnya tidak dirubah. Itu hanya sedikit menambahkan dan tidak disebut menambah-nambahkan. Beda ya, menambahkan dan menambah-nambahkan. Kalau menambah-nambahkan berarti buat sesuatu dalam agama. Artinya mewajibkan, mengharuskan untuk mengatakan kalimat ketiga itu. Tapi kan nyatanya di antara kita tidak ada yang mewajibkan, ya. Maka itu tidak masuk dalam kategori bid'ah yang tercela. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa Syekh Abdul Qadir saja? Nah, maka jawabannya ya tidak harus Syekh Abdul Qadir. Jadi orang yang tarekatnya itu Naqsyabandiyah, Qadiriyah, wajar mengucapkan ucapan itu. Tapi yang tarekatnya itu Syadziliyah, mungkin ucapannya beda. Wa anna Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili waliyullah. Mungkin ucapannya itu. Atau kalau torikohnya Idrisiyah, wa anna Syekh. Siapa tuh yang pendiri Idrisiyah pertama kali? Waliyullah. Ya, itu ucapannya beda-beda karena memang tidak wajib. Ya. Kalau sampai mengatakan wajib, maka itu baru bid'ah yang tercela, yang dianggap haram dan mengada-ngada dalam agama. Kurang lebih seperti itu jawabannya, ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok Siti Maryam bisa melahirkan tanpa ayah, tanpa bapak, tanpa suami, begitu ya? Nah, ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Nabi Isa yang lahir tanpa bapak, Nabi Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya jangan heran kalau Nabi Isa bisa tidak punya bapak, punyanya ibu doang. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, bisa terlahir itu. Ya, jadi kalau berbicara kekuasaan Allah itu tidak ada yang mengherankan, Pak. Ya, mau dari batu keluar unta, seperti kasus Nabi apa? Nabi Soleh alaihi salam. Ya, itu unta bisa keluar dari batu. Artinya apa? Batu melahirkan Jadi kalau berbicara kekuasaan Allah, berbicara mukjizat, itu sudah tidak aneh lagi, Pak. Ya. Apalagi bukti kekuasaan Allah, Pak. Itu sudah di luar nalar ya. Bahkan saya punya guru, Profesor Dr. Kiai Haji Habib. Wah, ini gelarnya lengkap banget, Pak. Ya, Said Agil Husain Al-Munawwar. Jadi ada Said Agil Siroj, ada Said Agil Husain. Ini beda orang, Pak ya. Ini Said Agil Husain Al-Munawwar. Beliau mengatakan bahwa kalau sudah mukjizat, kalau sudah berbicara kekuasaan Allah, maka sudah mungkin tidak bisa diilmiahkan lagi. Karena otak itu udah nggak nyampe, Pak.
Masa ada orang bisa terlahir tanpa ayah, bahkan tanpa ibu, tanpa ayah, bahkan unta terlahir dari batu. Nah, itu udah rahasia kekuasaan Allah. Kurang lebih seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.